Tampil moncer di MotoGP Amerika Serikat 2022, Jack Miller mulai sesumbar soal juara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jack Miller langsung sesumbar soal peluang juara usai pembalap Ducati Lenovo tersebut naik podium untuk pertama kalinya musim ini di MotoGP Amerika Serikat 2022. Ya, Jack Miller memang baru saja menyambut podium di Circuit of the Americas kota pada Senin 11 April 2022 waktu setempat. Dalam balapan tersebut, Miller finish di urutan ketiga di bawah Enea Bastianini dan Alex Rins. Usai mendulang hasil positif tersebut, Miller mulai bicara soal peluang siapa yang akan tersenyum di akhir musim. Miller menyebut jika peluang gelar juara masih terbuka lebar pasca para kompetitornya tampil mengentutkan. Begitulah adanya, kami kembali ke sini. Mereka mengatakan awal yang buruk hingga 2022, tetapi motornya mogok di Qatar. Saya finish keempat di Mandalika dan kemudian akhir pekan lalu di Argentina. Ucapnya dikutip dari Crashnet. Kami menjalani 4 balapan dan kami sudah berada di podium. Jadi itu positif. Kejuaraan ini sangat panjang dan banyak hal bisa terjadi. Ini MotoGP 2022. Saya pembalap ke-10 di podium dan kami berada di balapan keempat. Itu sudah menjelaskan semuanya. Kejuaraan ini terbuka lebar. Kejuaraan yang sebenarnya akan dimulai begitu kita kembali ke Eropa. Selain bicara juara, Miller juga menyinggung soal Enea Bastianini yang mampu tampil impresif di MotoGP Amerika 2022 pekan lalu. Menurut Miller, Enea Bastianini merupakan pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Termasuk di sirkuit kota, Miller sendiri mengaku jika sirkuit yang berlokasi di Texas tersebut memberi ujian tersendiri baginya, mulai dari masalah ban. Akan tetapi, persoalan ia hadapi ternyata tidak dialami Bastianini hingga akhirnya membuat Bastianini finish di urutan pertama. Padahal saat sesi kualifikasi Bastianini berada di urutan kelima, sementara Miller berhasil menduduki urutan kedua. Namun saat balapan berlangsung, Bastianini mampu memperbaiki posisinya hingga menjadi juara MotoGP Amerika Serikat 2022. Itu dia sama di GP19 tahun lalu. Kata Miller tentang keterampilan ban Bastianini, dia tidak nyata dengan cara dia menurunkan gas. Dalam beberapa hal, dia tidak pernah menggunakan ban belakang motor untuk berbelok, yang merupakan masalah besar saya. Saya selalu menggunakan bagian belakang motor untuk berbelok. Dia bisa mengendarainya dengan sangat mulus, konsisten, dan cepat. Itu manajemen ban, itu semua tergantung dia. Jadi saya akan terus belajar. Dia membalap dengan baik ketika Enea melewatinya, terlihat mudah. Dia memiliki gaya khusus di mana dia duduk sangat sentral dan kepalanya miring. Dia bisa membiarkan motornya bergerak di bawahnya dan tetap kokoh. Sungguh, tenang di sepeda dan itu berhasil. Lima keunikan Circuit of the Americas dibanding sirkuit MotoGP Mandalika. Nomor 1 berkaitan dengan Marc Marquez. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Lima keunikan Circuit of the Americas dibanding sirkuit MotoGP Mandalika menarik untuk dikulik. Sebab sirkuit Mandalika sendiri jadi sorotan usai sukses menggelar balapan MotoGP Mandalika 2022. Ya, untuk pertama kalinya balapan MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Hal itu terjadi pada 18 hingga 20 Maret 2022. Miguel Oliveira pun keluar sebagai pemenang. Namun saat ini, kompetisi balap motor kelas utama tersebut digelar di Circuit of the America di Austin, Amerika Serikat. Kota merupakan lokasi ketiga yang terpilih menjadi venue MotoGP di Amerika Serikat. Berikut 5 keunikan Circuit of the Americas dibanding sirkuit MotoGP Mandalika. Kelima, dibuat perancang terkenal. Circuit of the Americas dibuat oleh perancang terkenal di dunia, yakni Hermann Tilke.
karya Herman, diantaranya Red Bull Ring Austria pada 1995, Sepang Malaysia pada 1999, Kota Austin pada 2012, dan terakhir Chang International Thailand 2014. Saat ini lelaki berkebangsaan Jerman itu disebut-sebut sebagai orang yang mengusulkan desain sirkuit kawasan Monas untuk E-Prix Jakarta 2020, 6 Juni 2022. Herman Taek sendiri bukan nama yang asing di kalangan pecinta dunia balap khususnya Formula One. Keempat, punya trek terpanjang. Pengaspalan ulang Circuit of the Americas atau kota di sirkuit Austin, Amerika Serikat membawa tantangan tersendiri buat pemasok tunggal ban MotoGP, Michelin, sebab mereka tidak punya data terkini mengenai permukaan aspal baru kota sehingga harus menerka-nerka. Apalagi trek lurus kota mencapai 1.200 meter dari tikungan terakhir tikungan 20, terdapat perubahan ketinggian 40,5 meter menuju tikungan 1. Ketiga, sirkuit terpanjang. Sirkuit ini memiliki panjang 5.513 meter dan menjadi sirkuit terpanjang setelah Silverstone, Inggris. Sebenarnya, kota juga memiliki panjang yang serupa dengan Sepang, yaitu 5,5 km. Sirkuit ini merupakan sirkuit pertama di Amerika yang dirancang khusus untuk Formula 1. Kedua, sudah lebih lama menggelar balapan MotoGP. Kemudian, kota sudah jauh lebih lama menggelar balapan MotoGP jika dibandingkan dengan sirkuit Mandalika. Balapan di sana sudah menggelar sejak 2013, sementara Mandalika baru menggelar pada tahun lalu. Pertama, Honda meraih kemenangan terbanyak. Para pembalap akan saling adu cepat di kota pada akhir pekan ini. Balapan ini membuat MotoGP ke-9 kalinya digelar di kota. Sejak digelar pada 2013, hanya ada 2 tim pabrikan yang mampu jadi juara di kota. Kedua tim itu adalah Suzuki dan Honda. Suzuki sendiri berharap juara melalui Alex Rins. Kemenangan itu diraih pada 2019. Terakhir Marc Marquez yang merupakan tim Honda yang paling sering menang di kota. Sementara di Mandalika, karena baru menggelar balapan sekali, pembalap yang sudah menang sejauh ini di sana adalah Miguel Oliveira. Sementara Honda, mereka belum menorehkan tren positif di sana. Sebab Marc Marquez sendiri batal balapan karena cedera usai kecelakaan horor di sesi pemanasan. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2022. Alex Rins tercepat, Marc Marquez posisi 5. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2022 sudah diketahui. Setelah melalui beberapa lap di Circuit of the America, Alex Rins keluar sebagai tercepat. Sementara itu, Marc Marquez dari Repsol Honda menempati posisi 5. Para pembalap MotoGP seakan tak memiliki masalah saat melintas di kota. Pasalnya, kondisi trek sudah terlihat jauh lebih baik, terutama tikungan 2, 3, dan 4, di mana terdapat gundukan yang menjadi masalah pada tahun lalu. Marc Marquez memulai sedikit lebih lambat dari awal latihan bebas MotoGP 2022 ini. Sementara itu, Alex Espargaro, Alex Rins, dan Fabio Quartararo berebut sebagai yang tercepat. Persaingan terus terjadi hingga 15 menit lamanya. Paul Espargaro secara mengejutkan keluar dari lintasan. Pembalap Repsol Honda itu mengalami crash di tikungan ke-18. Ia pun tak kunjung kembali ke pit. Tak lama dari itu, The Baby Alien seakan terbang. Dari yang memulainya agak lambat, pembalap asal Cervera itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 4,469 detik. Tersisa 20 menit lagi, Alex Rins harus keluar dari lintasan. Pembalap Suzuki SR itu terlihat memiliki masalah pada mesinnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke pit. Maverick Vinales unjuk gigi jelang 10 menit bubaran. Ia mampu memperbaiki catatan waktunya dan menggeser Marquez sebagai yang tercepat usai menyelesaikan lap 2 menit 4,373 detik. Secara mengejutkan, Alex Rins yang kembali ke lintasan usai mesinnya bermasalah langsung tancap gas. Ia menggeser tempat Marc Marquez di urutan kedua. Di sisi lain, Marquez belum bisa memperbaiki catatan waktunya karena masih dalam pit.
Tak butuh waktu lama, Alex Rins langsung menjadi yang tercepat. Jelang 3 menit selesai, dia kembali mempercepat waktu putarannya dengan catatan waktu 2 menit 4,168 detik. Tak puas, ia memperbaikinya lagi menjadi 2 menit 4,73 detik. Meski tampil impresif setelah kembali dari cedera, Marquez tidak senang. The Baby Alien mengaku kesulitan pada hari pertama MotoGP Amerika 2022. Ini hari Jumat yang sulit karena Anda harus mempertimbangkan saya baru mulai lagi setelah 3 pekan. Saya harus melupakan kecelakaan di Mandalika, saya harus menekan dalam 2 pekan terakhir dan saya melakukan hal itu. Ujar Marquez dikutip dari Speedway. Ketika saya mendapat kecepatan, saya tepat, saya berusaha santai dan menunggangi motor dengan baik. Saya tampil dengan setelan motor dasar. Kami tidak mengubah banyak hal karena saya ingin melakukan putaran sebanyak mungkin, ucap Marquez.